Kanker kulit adalah kondisi abnormal yang terjadi pada jaringan kulit. Orang yang sering terpapar sinar UV dari matahari dapat merusak sel dan menyebabkan mutasi genetik pada sel. Jenis-jenis dari kanker kulit ada 3, yaitu karsinoma sel basal atau BCC yang merupakan kanker kulit yang berasal dari jaringan sel pada bagian paling dalam epidermis. Yang kedua ada karsinoma sel squamosa yaitu SCC, merupakan kanker kulit yang berasal dari jaringan sel pada bagian tengah atau terluar epidermis. Yang ketiga ada kanker kulit melanoma, ya merupakan kanker kulit yang berasal dari sel-sel pigmen yang membuat warna kulit dan berubah menjadi sel kanker. Oh iya, kalian tahu nggak gejala-gejala mengalami kanker kulit? Yang pertama, ada luka yang tidak kunjung sembuh. Yang kedua, bercak kemerahan yang gampang berdarah. Yang ketiga, tai lalat yang terus membesar. Yang keempat, tai lalat yang berubah warnanya. Yang kelima, benjolan merah dan bersisik. Guys, kalian tahu nggak? Ada faktor internal yang menyebabkan kanker kulit loh. Yang pertama, riwayat keluarga. Kanker kulit ini bisa terjadi secara turun-temurun. Yang kedua, kadar melanin kulit yang rendah. Pigmen melanin punya fungsi untuk melindungi dari sinar UV. Jika melanin rendah ataupun rusak, maka akan berdampak pada kulit kita loh guys. 3. Lemahnya imunitas tubuh. Dan yang keempat, mempunyai tahi lalat. Jika seseorang punya tahi lalat yang banyak dan besar, orang tersebut berisiko memiliki penyakit kanker. Faktor eksternalnya itu ada 2. Yang pertama, paparan dari sinar ultraviolet, dan yang kedua tentang penggunaan bahan kimia. Untuk paparan sinar ultraviolet, itu paparan sinar UV-nya bisa dari sinar matahari ataupun alat elektronik yang mengenai tubuh kita secara berlebihan. Sedangkan untuk penggunaan bahan kimia adalah bahan-bahan kimia yang mempunyai sifat karsinogenik seperti arsenik pada merkuri yang biasanya tuh ada di kosmetik-kosmetik yang dapat memicu kulit kita terkena kanker. Kelangsungan hidup sebagian besar pengidap kanker kulit non-melanoma terbilang cukup baik. Kelangsungan hidupnya relatif 5 tahun untuk BCC adalah 100%. Artinya, rata-rata semua orang yang didiagnosa dengan penyakit BCC mempunyai peluang hidup yang sama setidaknya 5 tahun setelah dia diagnosis seperti orang-orang pada populasi. Sedangkan untuk SCC memiliki prestasi 95%, yang artinya berkurang 5% dari orang yang mengalami BCC. Ada DNA yang mengkode protein pengontrol atau asam amino dalam siklus sel pada pembelahan sel yang mengalami perubahan atau mutasi oleh mutagen fisika dengan cara substitusi yang disebabkan oleh sinar ultraviolet dari paparan sinar matahari ataupun alat elektronik yang terjadi dalam basa nitrogen yang mengkode asam amino tersebut, yang mengakibatkan adanya percepatan siklus sel pada pembelahan sel yang lama-kelamaan akan menyebabkan munculnya sebuah benjolan pada daerah tertentu yang biasa kita sebut dengan tumor. Jika tumor tersebut sudah menyebar luas ke daerah kulit tertentu yang lainnya, maka tumor tersebut dapat dikatakan sebagai tumor ganas atau biasa kita sebut dengan kanker kulit. Jadi cara penyembuhannya itu yang pertama ada penggunaan krim. Jadi penggunaan krim ini bertujuan untuk mengobati sel kanker pada masa stadium awal dan hanya menyerang pada lapisan kulit bagian atas. Yang kedua ada krioterapi. Nah, krioterapi ini dilakukan dengan menggunakan natrium cair
sehingga menghasilkan suhu dingin dan bisa mematikan sel kanker pada kanker stadium awal. Yang ketiga ada operasi atau bedah. Jadi operasi ini dilakukan untuk mengangkat jaringan kanker sekaligus bagian kulit sehat yang ada di sekitarnya. Yang keempat ada kuretase. Jadi kuretase ini mengangkat jaringan kanker menggunakan alat yang bernama kuret. Yang kelima ada kemoterapi. Jadi kemoterapi ini dilakukan mengasih obat secara oral maupun injeksi atau suntikan untuk membantu membunuh sel kanker. Jadi kesimpulannya, kanker kulit merupakan penyakit yang menyerang kulit akibat dari paparan sinar ultraviolet. Ada 3 jenis kanker kulit, tetapi yang paling mematikan adalah kanker kulit melanoma. Dan kanker kulit termasuk ke dalam mutasi gen pada mutagen fisika dengan cara substitusi. Oke guys, segitu aja penjelasan singkat tentang contoh mutasi gen kanker kulit dari kelompok 5. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Bye-bye. Bye.